islahi bainan nas, mengislahkan di antara manusia. Ini sesuatu yang bagi budaya Indonesia seakan-akan tabu. Kalau ada masalah itu dibiarkan mengendap dan diwariskan jadi dosa waris. Padahal tuntunan Al-Quran sudah jelas, innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi wujud persaudaraan itu adalah kesiapan kita membereskan setiap ada masalah. Di kita mah ada masalah kakak beradik juga diantep lebaran ketemu semua aja, bahkan tepanggih lebaran oke. Dibiarkan aja. Sudah ada upaya islah ya. Misalkan saya berusaha untuk mengislahkan, ininya nggak mau, yang ininya nggak mau, atau ini sudah terbuka, iya embung kan. Itu hakikatnya mereka bukan orang-orang beriman ya. Mereka setan-setan bungkelekan karena memendam permusuhan. Maka dari itu pas kalau dalam hadis setiap Senin dan Kamis itu sahih riwayat Muslim, amal itu disetorkan kecuali dari dua orang yang berseteru bermusuhan, tepat nyatanya acan saling memendam kebencian ya. Maka selama itu terjadi amalnya tidak akan disetorkan. Sama di hadis yang lain juga ada 3 orang yang amalnya yang sholatnya tidak akan diterima. Satu, imam yang mengimami tapi tidak layak, can mantes jadi imam deh. Bacaanna, bacaanna mantes, akhlakna can mantes. Mantak bapak tong sok maksakeun jadi imam deh. Masih ada yang lain mah, yang lain saja. Ya. Dan tidak ada dalilnya bahwa imam lebih besar pahalanya daripada makmum, nggak ada. Makmum, imam sama aja pahalanya. Yang kedua, seorang suami atau istri yang malam berhubungan badan lalu pagi-paginya menceritakan hubungan badannya. Kalau bahasa kitanya cawokah ya, porno, resep kanu kararitu gitu. Yang ketiga, 2 orang yang bersaudara ya. Jadi selama mereka 2 orang bersaudara yang bermusuhan dan tidak mau menyelesaikannya, selama itu maka sholatnya tidak akan diterima, tidak akan jadi pahala meski kemudian dia sudah gugur dari dosanya, dosa tidak sholat. Jadi sholatnya itu jangan gugurkeun kewajiban unggul. Ayat Al-Quran yang pertama surat An-Nisa 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya kebanyakan obrolan di waktu malam. Ini hukum asal. Bapak, ibu, saya yang senang ngobrol di waktu malam dosa teh. Dosana naon? Orang yang banyak ngobrol di waktu malam itu karena yang namanya obrolan itu banyak yang tidak bermanfaat. Sedangkan waktu malam itu waktunya untuk zikir. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
qumil laila illa qalila, kesananya warattilil qur'ana tartila. Waktu malam tuh waktu buat ibadah, ini malah diisi ngobrol yang ngalor ngidul seserian, cikopi, wudud, gapleh, wah nggak sampurna atau nya sampurna terokona. Dan orang yang najwa di waktu malam pasti dia tidak bisa jadi ahli sholat malam karena waktunya dihabiskan oleh ngobrol. Ngobrol di waktu malam itu sekarang wujudnya YouTube, ya, TV magis jarang banyak, ya, HP, ya, film, humor, naon itu kan ngobrol hakikatnya. Kecuali kalau kegiatan ngobrol di waktu malam itu man amaro bisodakotin, yang menyuruh sodakoh, au ma'ruf, atau menyuruh kebaikan. Obrolannya obrolan tentang kebaikan, ya, rapat, pengajian, kajian boleh. Di luar itu wah roasting teh, bercanda teh, heureuy teh, itu enggak ada baiknya alias dosa. Au islahim bainan nas, atau mengislahkan di antara dua orang yang bersengketa. Kenapa disinggungnya najwa? Najwa itu ngobrol pelan, halus, santun, mesra, dan sembunyi-sembunyi. Makanya najwa itu konteksnya di waktu malam. Karena memang untuk mendamaikan itu butuh keintiman. Kudu tepung langsung, duaan, ngobrol, santun, bahkan mesra tanda kutip, ya. Tong gogorowokan, tong tarik, jangan terbuka. Kita mau menyuruh seseorang damai di tempat terbukanya mau daekeun. Harus khusus gitu ngobrolnya itu. Jangan di tempat terbuka. Kudu gitu Islam. Makanya ditempatkannya di sini. Termasuk tadi menyuruh sodakoh itu kan berarti ke orang kaya. Orang kaya itu nggak mau disuruh-suruh di depan umum. Orang kaya itu nggak mau disuruh-suruh di tempat terbuka. Pinginnya ngobrol intim duaan gitu. Kasih pemahaman oleh kita, termasuk amar ma'ruf, ya. Ini nggak bisa cukup dengan ceramah, dengan pengajian, nggak bisa. Urusan nitah sodako, urusan mendamaikan yang bersengketa, ya mau ngobrolnya kudu intim, kudu khusus. Bahkan kalau perlu di waktu malam. Nah silakan tuh waktu malam gunakan untuk itu, manfaatkan. Bukan ngobrolkeun batur, ya, heureui dan lain-lain. Yang kedua surat An-Nisa 128, wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Mohon maaf ya ibu-ibu, bukan karena kebetulan saya laki-laki. Ini mah ayat Al-Quran. Ayat ini kan konteksnya ketika ibu merasa si bapak masuk masa puber kedua. Si bapak, punten bu, pingin yang muda. Bapak sudah mulai tidak terlalu berhasrat ke ibu karena ibu masuk ke usia paruh baya. Padahal ibu kitu ge gara-gara si bapaknya. Dalam menti kumaha-kumaha ku si bapak mah. Ibu teh masih
seger gitu. Wa ini mura'atun khafat min ba'diha nusyuzan au i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Kalau seorang perempuan sudah merasa suaminya nusyuzan, sering menyimpang teh menang terbalik suami tebetah di imah gitu, au i'radon atau sering berpaling ya, karena sudah punten babunya da imah Quran dan sesuatu yang alami ya, karena sudah bosan, sudah jenuh. Saya pernah tanya yang punten punya yang poligami, kenapa gitu? Karena saya dulu nanyanya sebelum nikah. Teka artinya orang kan sebelum nikah mah cinta teh cinta sejati. Kok tega-teganya gitu. Kan sayang cinta ke istri kok bisa diduakan gitu. Baheula teka arti. Ayeuna mah geus kaharti ada. Lalu jawaban beliau, jenuh. Saya udah rumah tangga 15 tahun. 10 tahun juga sudah mulai jenuh. Pengen ada suasana baru segar gitu. Oh gitu. Baheula mah teu kaharti, ayeuna mah kaharti. Komo ku bapak-bapak leuwih kaharti. Nah, kalau suami begitu, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha. Maka tidak dosa keduanya mengadakan perjanjian damai. Maksud berdamai itu suami mengurangi kewajibannya, mengurangi haknya, termasuk istri mengurangi kewajibannya dan mengurangi haknya. Kan secara hukum asal dosa. Maka kata Allah tidak dosa kalau tujuannya damai, agar melanggengkan pernikahan. Dan kalau kita merujuk kitab-kitab tafsir, pasti tertuju kepada nabi yang beda sikapnya kepada Saudah, karena Saudah lebih tua daripada Nabi, dan Siti Saudah merasakan sikap yang beda dari Nabi, terutama sesudah Nabi menikah dengan Aisyah. Tapi jangan kita anggap bahwa bunya tong disarwakeun di sinetron Nabi. Gara-gara ada istri muda berpaling dari yang tua. Tetap Nabi menjalankan kewajiban, gilir adil, bermalam adil. Cuma Saudah merasakan sesuatu yang beda. Nah, itu yang dimaksud nusuzan au i'radon. Alami teman. Maka Siti Saudah kemudian mengurangi haknya, mengurangi kewajiban Nabi. Itu kan dosa. Sehingga Nabi tanda kutip tidak adil buat istri-istrinya antara Aisyah dan Saudah. Tapi kata Allah tidak dosa kalau tujuannya sulha, untuk melanggengkan pernikahan. Saudah sampai berterus terang ke Nabi, jangan ceraikan saya. Jadi guys, ngarasa Nabi siga nudek menceraikan, padahal mual tuh. Masa Nabi menceraikan tanpa alasan? Menceraikan tanpa alasan kan dosa ya. Harus jelas alasan syar'inya. Apalagi perempuan yang minta diceraikan karena nggak ada alasan syar'i. Alasan teh naon? Manggih. Naon lalaki nu herang teh. Brondong. Karena bertemu dengan brondong, kekewe maksa kasalakina menceraikan. Kata Nabi,
lam yarih raihatal jannah moal ngangse seungitna surga. Makanya seungitna surga teh dari jalak perjalanan 40 tahun, maksudnya mau dideketkeun acan. Hati-hati. Jadi jangan menganggap Nabi akan menceraikan Saudah karena sudah punya Aisyah. Enggak. Kita jangan samakan Nabi dengan artis di sinetron. Cuma ada perasaan itu, ada ketakutan. Maka kata Siti Saudah, biar enggak apa-apa Anda tidak gilir ke saya. Bahkan silakan jadwal gilir saya untuk Aisyah. Maka Nabi SAW itu dalam satu keliling, istri Nabi 9 kan. Di dalam 9 hari itu ke Aisyah 2 malam. Tapi bukan berarti kemudian Nabi nggak pernah bermalam di Saudah. Cuma Saudah merelakan. Kalau Nabi jadwal bermalam di Saudah, di Aisyah nggak apa-apa. Saudah rela. Tah nu kieu teh wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Atau sebaliknya, ibu Pak sudah mulai nusus, sudah mulai i'rad, sok atuh Pak, apa sih keinginan ibu? Ngalamun hayang kawin deh mah wayahna we gitu. Kudu aya alasan syar'i. Kalau alasan baung mah pangiduhunna ku bapak papatan heula. Kalau udah bilang mendaliknya tong urang lah batur gitu. Seorang istri kabitaku beronong, kalau tidak mempan wahjuruhunna fil madoji, tong senasare di kamar. Tong urang nu kaluar ti kamar, pamajikan kudu kaluar ti kamar, senasare di dapur. Namun urang nu kaluar ti kamar merugi atuh, pan imah-imah nu urang. Kan yang salahnya istri. Ini kalau konteksnya salah istri. Wadribuhunna, pukul. Tapi jangan memukul wajah. Jangan memukul yang mencederakan. Ya, boleh. Kalau perempuan sudah baung, biasanya punten katanya yang bekerja di luar, guru teh karyawan teh kan loba deket jeung berondong. Itu galakan ku bapak. Kalau memang udah gak mempan ya udah Pak, berarti si perempuan itu bukan istri yang solehah. Buat apa kita ngukut? Ini ngukut. Hidup bersama dengan istri yang tidak solehah, tidak akan jadi mata'ud dunya, moal senang, justru jadi neraka dunia. Ya. Ceraikeun we lah nu kitu mah. Jadi usaha bapak menahan istri tetap ada. Karena kalau istri nggak boleh poliandri, kalau suami kan boleh poligami. Termasuk wasulu khair itu Bu, kalau memang ya punten punya wacana gara-gara usaha lakinya keun we. Kalau memang suami sudah musuzan i'rodon kayak Saudah tadi, silakan. Kalau Nabi mau menikah lagi, terutama ditawaran aku Abu Bakar, udah nikahi anak saya. Ibu mengalah saja, wasulhu khair, daripada kemudian rumah tangganya banyak dengan nusuz dan i'rod, tidak harmonis. Jadi menurut Al-Quran, bisi ibu terpercaya buka we kitab-kitab tafsir. Nah, semuanya mengarah ke sana. Ya, menurut Al-Quran, poligami atau menggugurkan seorang istri haknya itu bagian dari sulhun, dan itu lebih baik daripada cerai. Jadi solusi. Ya. Meskipun wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa itu
itu selalu dihadirkan. Dihadirkan ku urang geus dipikeun datang deui gitu. Kita buang datang lagi. Kita singkirkan datang lagi. Apa? Asyuh. Asyuh itu pelit. Mana ada istri yang bersedia berbagi suami, ya kan? Nggak mungkin ada. Tapi kalau memang itu jadi solusi as-sulhu, kata Allah wasulhu khair. Gitu. Meski tentu Bu ya, perdamaian itu bukan itu saja. Saya menjelaskan itu karena semua kitab tafsir yang saya baca, kalau baca ayat ini pasti larinya ke kasus Saudah dan Aisyah itu. Gitu. Meski islah itu ada banyak caranya, ya. Tidak harus istri yang berkorban, suami juga berkorban. Pak, kalau si ibu kekeh petekeh nepikeun kajebleh 7 poe 7 peuting. Udah palah tuh bapak nu ngelehan gitu. Wasulhu khair. Poligami jadi solusi itu kalau memang betul-betul jadi solusi. Kalau malah dengan poligami rumah tangga nu pertama jadi hancur, berarti lain solusi. Bapakna nu ngelehan, tadi dia insya Allah ibu-ibu setuju. Wasulhu khair, meskipun bapak berat, ya, wa uhdirotil anfusus suh, hayang kan janjian tah apa we nu kadua teh dek anu pamulikeun anu bogoh dimisalkeun bapak teh nya bapaknya lain abdi nya wayahna apa wasulhu khair. Jadi posisinya dimanapun mengalah lah, ya, mengalah itu lebih baik. Kalau ibu nggak bisa mengalah, bapak nu ngelehan, iya mah ibu teu ngelehan, bapak teu ngelehan, wah eta mah sampurna neraka dunia anu kitu mah. Bapak punya istri yang cerewet, galak, nya bapakna tuh tong cerewet, tong galak gitu kan. Ya. Sebaliknya, ibu punya suami yang cerewet, galak, ya. Ibuna lembut, itu sarwana, wasulhu khair. Kemudian surat Al-Anfal ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan bereskan masalah di antara kalian. Masalahnya masalah apa? Masalah harta. Ini surat Al-Anfal nih. Surat Al-Anfal itu sababun nuzulnya konflik dalam masalah pembagian harta perang. Kenapa sih itu kebagian, saya tidak? Kenapa dia dapat banyak, saya sedikit? Mungkin gak ada pembagian yang adil. Gak mungkin. Contoh lah sederhana di rumah tangga. Budak nu cikal dibere 700.000, budak nu kadua dibere 600.000. Pertimbangan bapak nu cikal lebih banyak keperluannya dibanding yang kedua. Cek nu kadua tuh adil si bapak mah hese. Susah. Gak mungkin. Adil perspektif manusia itu gak mungkin. Maka dari itu zaman Nabi pun itu terjadi, bahkan sampai Nabi dituduh menggelapkan. Wah cenah, kenapa ini harta gonimah teh segini? Wah aku Nabi digelapkan cenah. Buat dia dan keluarganya cenah. Berlaku Nabi korupsi. Hanya karena tidak puas dengan pembagian. Lamun di jamiah atau di pesantren, pembagian jabatan taskil sok adil moal. Hesenya.
Nah si eta jadi hese. Nah bukan saya, kenapa bukan si dia? Hese. Menyenangkan semua orang itu susah. Nah tugas kita ketika itu terjadi konflik karena beda pendapatan dan beda pendapat. Karena perbedaan logistik bukan perbedaan logika. Ya. Cuma karena dari logistik kadituna kanu logika gitu. Dari pendapatan kadituna jadi beda pendapat. Tugas kita mengislahkan. Dan harus siap. Ini pasti terjadi. Cacakan lulus perang Badar saja. Perang Badar teh atuh di Nahdien mae sholawatna. Perang Badar itu kata Nabi, ama ta'lam anallaha yattali'u ala ahli badrin thumma yaqul i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Nabi ke Umar, kamu enggak tahu Allah sendiri yang datang ke ahli Badar dan mengatakan, silakan amalkan yang kalian mau, aku pasti mengampuni. Ahli Badar pasti diampura. Karena mereka mampu mempertahankan keimanannya dalam kondisi yang terdesak dahsyat. Wah, lo bahkan nu kabur tuh bayangkan. Tinu 1000 nyesa 315. 700 munafik. 715 teh tersisa. Tahunnya benar. Ya. Dari 1315. Ya zaman Nabi nu munafikna di awal-awal lebih banyak dibanding yang benernya. Jadi lamun anggota di Arisalah ayat 20 nu ngajina 5 eta perang Badar ge kitu. Berarti nu tara ngajina mah munafik keneh gitu. Munafik amali tapi lain munafik akidah. So udah susahnya di mana-mana. Anggota sakitu nu aktif sakieu di mana-mana. Nah, ini yang aktif ini perang Badar. Perang Badar teh berarti lamun tadi konotasinya jamaah risalah, ini tukang aktif di masjid, tukang ngaji, parasia. Masalah beda pendapatan, masalah duit, masalah keuangan, sensitif. Jangan sampai dibiarkan dan diwariskan masalah ini, diendapkan, tidak dituntaskan, kudu tuntas. Waslihu dzata bainikum. Yang terakhir yang tadi kita singgung, innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum. Jangan sampai kebersaudaraan sesama mukmin tercederai karena tidak mau islah, ya. Mun konteks ayeuna mah bapa anu tara muludan jeung dulur bapa anu osok muludan. Tetep we Pak beda madzhab kudu akur. Matakna sok atuh akurkeun ti mana ieu beda jeung sarwana teh. Makanya kesananya li ta'arufu, harus saling arif, saling mengenal, saling memahami agar ketika ada perbedaan selama masih dalam koridor Islam, koridor mukmin, siap tetap bersaudara. Ieu mah pedah beda atahiyat wae nu utek-utekan nyunun teh teu nanyana eta sataun. Gara-gara atahiyatna henteu utek-utekan. Ini gara-gara teu gaul, henteu li ta'arufu. Ya. Penting li ta'arufu untuk memupuk innamal mu'minuna ikhwah. Kan dengan li ta'arufu juga kita jadi tahu, oh karakter manusia teh anu belikan, aya nu galak, aya nu teu kaupan, ya. Manusia itu ada yang begini. Kita jadi siap menghadapi berbagai orang dan kita siap berkompromi. Kanu belikan, urangna kudu kumaha, ya. Kanu galak, kitanya harus bagaimana. Ini upaya innamal mu'minuna ikhwah. Nyambung dengan kajian-kajian sebelumnya yang kita bahas tentang kebersaudaraan sesama mukmin.
Dan yang paling pokok, ayat ini ditujukan kepada kita sebagai pihak ketiga. Jadi lain pihak satu dan kedua wae nu berkonflik. Kita pihak ketiga yang tidak terlibat konflik harus mendamaikan. Ta eta nu berat teh. Yang hari ini karena kita terkekang oleh budaya Sunda dan Jawa, diantep we. Alasan kita kan ada lain orang nu paseana, salah itu. Harusnya sudah tahu si A muslim, si B muslim, si A mukmin, si B mukmin, pasea kita haram diam. Meskipun kita tidak konflik tapi kita diam, kita dosa karena tidak fa'aslihu baina akhwaikum. Kita kurang bertakwa. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.